Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Siti Latifa dengan NIM 213020510 dari kelas PBID. Apa itu hakikat kewarganegaraan? Kewarganegaraan merupakan ikatan seseorang di bawah pengawasan dan pengaturan suatu negara yang mana bersamaan dengan itu membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Jadi setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, maka mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang ada di negara tersebut. Lalu, pendapat saya mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa itu adalah sangat penting. Karena dengan pendidikan ini dapat menciptakan mahasiswa yang dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais baik dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Jadi dalam kesehariannya pun mahasiswa tersebut tidak hanya akan menerapkan nilai-nilai yang ada Pancasila, tapi juga nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan masyarakat. Karena dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu mengandung nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai moral yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya, apa contoh dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dapat diterapkan oleh mahasiswa? Yang pertama yaitu menghormati teman kuliah yang berbeda agama. Hal ini mencerminkan dari nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah menjaga etika dalam memberikan pendapat ataupun menyebarkan informasi di media sosial agar tidak terjadi perpecahan. Lalu yang ketiga adalah mematuhi tata tertib atau peraturan kampus. Yang keempat adalah menerapkan sistem musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dalam berorganisasi di kampus, yang mana hal ini mencerminkan nilai Pancasila pada sila keempat. Lalu yang kelima adalah melakukan demo yang kritis terhadap pemerintah apabila memang dirasa pemerintah sudah sangat jauh melenceng dari atas nama kepentingan rakyat. Yang mana hal ini mencerminkan dari nilai Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah jati diri yang melekat pada suatu bangsa, yang mana bentuk jati diri tersebut adalah pembeda bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Lalu bagaimana sikap dalam membawa identitas nasional Indonesia saat berada di negara lain? Apabila posisinya adalah saya sebagai warga negara Indonesia dan saya berada di negara lain, maka sikap yang akan saya ambil dalam membawa identitas nasional Indonesia adalah yang pertama, tetap bersikap ramah ketika bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di negara tersebut. Seperti yang kita tahu, warga negara Indonesia ini terkenal akan keramahannya kepada orang-orang asing. Maka kita harus tetap menjaga citra tersebut di mata orang-orang luar negeri. Lalu yang kedua adalah memperkenalkan budaya-budaya khas Indonesia kepada orang-orang di negara tersebut. Contohnya saja budaya khas Indonesia itu bisa seperti bahasa-bahasa daerahnya, atau makanan daerahnya, dan lagu-lagu daerahnya, atau lagu-lagu yang sedang tren juga di Indonesia bisa kita perkenalkan kepada orang-orang di negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah menggunakan ciri khas kebanggaan Indonesia, yaitu batik, ketika menghadiri acara-acara resmi atau internasional di negara tersebut. Contohnya saja batik seperti pakaian dari bajunya atau jilbab, atau mungkin ada jas yang bermotif batik. Itu bisa kita gunakan, yang mana dari saat kita menggunakan batik tersebut, kita juga sekaligus memperkenalkan budaya khas Indonesia, yaitu batiknya, kepada orang-orang di negara tersebut. Selanjutnya adalah sejarah rumusan Pancasila. Yang pertama, itu dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini berisikan mulai dari sambutan dari Wakil Tentara Dai Nippon, lalu ada pembacaan 3 rancangan teks usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada tanggal 29 Mei. Lalu selanjutnya yaitu adalah pembentukan Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945.
Selanjutnya yang kedua yaitu adalah sidang pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Lalu yang ketiga adalah takluknya Jepang terhadap sekutu karena peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu hal ini berlanjut sampai akhirnya Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio mengenai Jepang yang menyerah dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini memantik semangat para pemuda Indonesia untuk segera merdeka. Lalu yang kelima adalah terjadinya rapat golongan muda pada malam hari, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945. Lalu berlanjut lagi, yaitu ketika Wikana dan Darwis menjadi utusan untuk membujuk Soekarno dan Hatta pada pukul 22 malam, yang mana Wikana dan Darwis ini adalah bagian dari golongan muda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sempat dibentuk adanya panitia kembali, dan panitia ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan muda dan golongan tua. Lalu perwakilan dari golongan muda ini yaitu Wikana dan Darwis, mereka setelah hasil rapat dari golongan muda, mereka menjadi utusan untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno dan Hatta tidak berhasil dibujuk. Karena tidak berhasil dibujuk, maka golongan muda kembali mengadakan rapat dan memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke luar kota. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh-pengaruh Jepang, karena alasan mereka tidak ingin melakukan hal yang diminta oleh golongan muda, karena mereka berprinsip bahwa Indonesia masih bisa merdeka atas pemberian Jepang. Tetapi golongan muda tidak setuju akan hal itu, karena golongan muda berpikir, kalau kita bisa merdeka dengan usaha kita sendiri, kenapa harus menunggu kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang? Sampai akhirnya hal ini berlanjut pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana pada tanggal tersebut Soekarno dan Hatta akhirnya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan ke dalam sebuah sistem yang merupakan gambaran dari nilai Pancasila yang saling berhubungan dan akan dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik untuk perihal kehidupan masyarakat sosial, ekonomi, maupun politik. Berkenaan dengan Pancasila sebagai etika politik, lalu bagaimana dengan wacana Presiden 3 periode? Menurut saya, wacana Presiden 3 periode ini sudah jelas melanggar yang namanya etika berpolitik di Indonesia dan telah melanggar 4 sila dari Pancasila sekaligus, yaitu mulai dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mengapa wacana Presiden 3 periode ini melanggar yang namanya etika berpolitik di Indonesia? Karena di Indonesia sendiri sudah jelas memiliki perundang-undangan yang telah mengatur berapa lama presiden dapat menjabat sebagai presiden di Indonesia, yaitu selama 2 periode lamanya. Lalu, kenapa mereka yang dari golongan pemerintah sendiri malah tidak mematuhi perundang-undangan yang sudah berlaku lama di Indonesia? Perundang-undangan diciptakan untuk dipatuhi, bukan untuk dilucuti dan diobrak-abrik. Lalu, wacana ini juga telah melanggar 4 sila dari Pancasila. Karena dari wacana ini saja sudah menimbulkan banyak korban, yaitu para mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu, setelah wacana ini keluar, sudah banyak sekali mahasiswa yang memprotes akan hal ini. Karena hal ini sangatlah tidak masuk akal. Dan beberapa hari ini pula telah terjadi peningkatan demo mahasiswa di berbagai kota, di berbagai wilayah di Indonesia. Dan tentunya ada korban luka-luka, seperti yang kita lihat di beberapa video yang tersebar di media sosial.
Entah kenapa berita seperti ini tidak masuk di ranah TV pertivian Indonesia. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi kita dapat melihat pembaruan kabar tersebut melalui beberapa media sosial. Dan dari wacana ini juga telah mencerminkan sebuah ketidakadilan yang mana para pendahulu-pendahulu sebelumnya, presiden-presiden Indonesia sebelumnya, mereka semua mematuhi, mereka menjabat yaitu mulai dari 1 periode sampai 2 periode. Tidak ada yang namanya sampai 3 periode. Dan baru hanya di tahun ini keluar yang namanya wacana presiden 3 periode. Jadi hal ini sangat-sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia. Karena presiden-presiden terdahulu Indonesia juga merupakan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Pancasila adalah ideologi yang berkemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu teknologi, dan ilmu pengetahuan lainnya, serta perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya adalah contoh tentang Pancasila yang bersifat sebagai ideologi terbuka, terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Jadi contohnya adalah dengan lahir dan terciptanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering kita sebut dengan UU ITE. Yang mana UU ITE ini lahir pada tanggal 21 April 2008. Dan UU ITE ini sendiri adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Atau dapat kita contohkan lebih terperinci lagi, yaitu misalnya seseorang menyebarkan berita bohong di media sosial atau sering kita sebut dengan hoax. Nah, dari berita palsu ini dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, yang pastinya hal ini sudah melanggar salah satu dari nilai Pancasila kita, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi dengan adanya UU ITE ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang menyebarkan berita palsu di ranah jejaring media sosial. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan berbangsa dan bernegara? Berbangsa dan bernegara adalah konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan atau menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Lalu bagaimana contoh tindakan dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik? Yaitu yang pertama, mentaati dan mengikuti hukum dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua, yaitu toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari agama, suku, bahasa, budaya, warna kulit, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu yang terakhir yaitu melestarikan budaya bangsa seperti tarian daerah, lagu daerah, makanan daerah, dan berbagai macam bentuk budaya bangsa Indonesia lainnya. Nah, dari ketiga contoh ini, itu terlihat lebih kita untuk melakukan yang namanya toleransi. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia ini terbentuk atas berbagai banyak perbedaan. Dan sebagai warga negara yang baik dalam berbangsa dan bernegara, kita harus ingat bahwa kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu, poin penting dalam tindakan dari kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kita sebagai warga negara yang baik harus bisa bersikap toleransi yang tinggi terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Kiranya itu saja yang dapat saya jabarkan sebagai bentuk jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan pada UTS Kewarganegaraan kali ini. Sekian dan terima kasih.